Nah, sekarang kita lanjut nomor 16. Di sini soalnya adalah ke dalam sebuah gelas berisi 2 cc air bersuhu 40 derajat Celcius. Berarti volumenya sama dengan 200 cc air. cc itu kan sama dengan 200 cm pangkat 3 ya. Nah, bersuhu, ini volume air ya, TA-nya adalah 40 derajat Celcius. Dimasukkan 40 gram es, berarti massa es 40 gram. Bersuhu TS-nya adalah 0 derajat. Jika kapasitas kalor C besarnya 20 kalori per derajat Celcius, berapakah suhu kesetimbangannya? Kapasitas kalor itu berarti di dalam air ya, nanti terkaitnya ke gelas ini ya. Nah, ini harus cari dulu massa air ya. Massa air dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. M air sama dengan Rho kali V. Rho itu kalau dalam Rho air ya. Rho air itu kalau dalam gram 1 gram per cm pangkat 3. Berarti 1 gram per cm pangkat 3 kali 200 cm pangkat 3. Coret-coret berarti massa airnya adalah 200 gram. Nah, udah dapat massa air 200 gram. Nah, ini mudahnya kita buat grafik dulu ya. Dari grafik ini 0 derajat menuju suhu yang paling tinggi itu 40 derajat ya. 40 derajat berarti ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Ini TC. Nah, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, untuk mencari, berarti Q3 ini air ya. Air ini es. Nah, berarti delta T3 itu nanti adalah 45 kurang TC. Kalau delta T2-nya nanti adalah TC kurang 0, yaitu TC. Nah, kapasitas kalornya di mana? Di sini letaknya. Nah, kapasitas kalor itu nanti adalah Q4 ya. Nah, delta T4 itu juga sama nanti 40 dikurang TC. Oke? Nah, untuk bagian Q4 ini nanti kan kita nyarinya pakai kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T4. Berarti Q saja adalah C kali delta T4. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari berapa TC-nya ya. Nah, dengan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah Q3 tambah Q4, Q terimanya adalah Q1 tambah Q2. Nah, Q3 itu adalah M air kali C air kali delta T3. Ditambah Q4 itu adalah C kali delta T4. Q1 itu adalah MS kali CS kali delta T. Ditambah Q2 itu adalah MS kali L. Enggak lah, salah. Q1-nya yang M kali L ya. MS kali L. Ditambah Q2-nya baru MS kali C air kali delta T. Delta T-nya delta T2 ya. Kita kan tahu ya, C air itu adalah 1. CS itu adalah 0,5. Nah, massa air 200. C air 1. Delta T3-nya adalah 45 kurang TC. Kapasitas kalornya 20. Delta T4-nya adalah kok 45? 40 ya. 45. Berapa sih? Kok 45 di sini? 45 ya. 45. Kok 45 lagi? 40 maksudnya. 40, 40. 40 kurang TC, berarti ini 40 kurang TC. Sama dengan massa S 40, LS kan 80 ya. L itu 80. Ditambah massa S 40,
cair 1 delta T2 itu adalah TC. Nah, ini kan kali 200 dikalikan ke dalam, nih 8.000 dikurang 200 TC, ditambah, ini kalikan ke dalam, 800 dikurang 20 TC sama dengan, ini 3200 ditambah 40 TC. Nah, ini kita jumlahkan. Ini tambah sini 8.800 dikurang 220 TC sama dengan 3.200 ditambah 40 TC. 8.800 dikurang 3.200 sama dengan 40 TC ditambah 220 TC. Nah, jadi di situ 8.800 dikurang 3.200 itu adalah 5.600 sama dengan 260 TC. Coret-coret berarti 560 bagi 26 sama dengan TC. 560 bagi 26. Itu adalah 21,54 derajat Celcius ya. Nah, jadi dapatnya 21,54 derajat Celcius. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar. Kita lanjut 17. Sebuah bejana berisi X gram air. Berarti massa air yaitu X. Bersuhu T airnya adalah 42 derajat Celcius. Dicampur dengan Y. Massa S, Y. TS-nya adalah min 4. Setelah diaduk, ternyata 50 gram es melebur. Jika dianggap tidak mengambil maupun melepas kalor, berapakah perbandingan massa X dan Y? Nah, di sini ternyata 50% es melebur. Berarti melebur artinya itu apa ya? 50%. Berarti massa es sama dengan 50% melebur itu berarti dari massa air ya. Berarti 0,5 massa air. Nah, massa es itu kan Y, berarti Y sama dengan 0,5 X. Oke. Nah, baru di sini kita buat grafik dari suhu berapa ya? 0, min 4. Berarti di sini ya. Min 4 naik ke atas, datar, kemudian jika tidak mengambil maupun melepas kalor, berapakah perbandingan? Oh, berarti di sini sampai 0 ya. Suhunya 42, diturun ke sini. Nah, ini ada Q1, Q2, Q3. Berarti delta T3 itu nanti adalah 42 kurang 0, yaitu 42. Delta T1 nanti adalah 0 kurang min 4 sama dengan 4. Berarti Q lepas sama dengan Q terima, Q lepasnya Q3, Q terimanya Q1 tambah Q2. Nah, Q3 itu adalah M air, ini air ya, ini S. Kali C air, kali delta T3, sama dengan MS kali CS, kali delta T1 ditambah MS kali L. Berarti M air itu kan X, C air 1, delta T3 42. MS itu adalah Y, CS itu adalah 0,5, delta T1 adalah 4, ditambah MS itu tetap kita buat ini ya, MS aja dulu, Y, kali L itu kan 80. Berarti 42X sama dengan ini 2Y ditambah ini berapa ya? 0,5 dikali 4, 2 kan? 2, kemudian ini 80. Nah, ini massa S yang melebur ya. Massa S yang melebur itu otomatis di sini ya.
Di sini yang melebur. Nah, berarti yang di sini yang kita ganti yang melebur. Berarti yang meleburnya di sini kita ganti jadinya seharusnya 0,5 ya, 0,5 X. Berarti ini kan 2Y ditambah jadinya 40X ya. 40X ya. Berarti pindah ruas 42X dikurang 40X sama dengan 2Y. Berarti 2X sama dengan 2Y. Nah, berarti perbandingannya adalah coret kan? Berarti X per Y sama dengan 1:1. Dan yang ditanyakan perbandingan X banding Y. Nah, berarti jawabannya adalah 1:1. 18. Sebanyak 100 gram es, berarti massa es 100 gram. Bersuhu TS itu adalah min 50 derajat Celcius. Dicampur dengan air yaitu 200 gram. Bersuhu T airnya adalah 30 derajat Celcius. Pada tekanan 1 atm, jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es, berapa gram es yang melebur? Berarti massa es yang melebur. Massa es yang melebur ya. Nah, ini berarti grafiknya gini ya, dari min 50 naik ke atas datar, terus di suhu 30, ini kan 0 ya, turun ke bawah. Nah, berarti ini Q1, Q2, ini Q3. Nah, ini kan punya si air, ini punya si es. Nah, nanti delta T3 itu adalah 30 kurang 0, yaitu 30. Sedangkan untuk delta T1 nanti adalah atas kurang bawah. Berarti 0 kurang min 50, yaitu 50. Nah, yang ditanya yang melebur-melebur tuh posisinya di Q2 ini ya. Lebur. Nah, berarti nanti di situ rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya Q3, Q terimanya Q1 tambah Q2. Nah, Q3 itu berarti M air kali C air kali delta T3. Q1 itu adalah MS kali CS kali delta T1 ditambah M yang melebur kali L. Nah, massa air itu kan 100, C air itu kan udah tahu 1 ya. C air itu 1, CS itu 0,5, L itu adalah 80. Delta T3-nya adalah 30. Sama dengan MS-nya, kebalik ya. M airnya 200, MS-nya 100, CS-nya 0,5, delta T1-nya 50, M meleburnya yang ditanya kali 80. Ini adalah 6.000 sama dengan ini kali ini 25 ya. Ditambah 80 kali ml. Berarti 6.000 kurang 2.500 sama dengan 80 ml. 6.000 kurang 2.500 itu adalah 3.500 bagi 80 sama dengan ml. Bagi 80 itu adalah, berarti massa yang melebur adalah 43,75 gram. Nomor 19, dalam suatu percobaan untuk mengukur kalor didih air, suatu kelompok mengumpulkan data sebagai berikut. Nah, di sini kita butuh massa kalori aluminium. Nah, nantilah ya. Berdasarkan data tersebut, hitunglah kalor didih air. Berarti ini yang ditanya U-nya ya, kalor didih air. Nah, jadi kita buat grafiknya dulu. Jadi grafiknya itu mulainya dari 8 derajat, ya kan? Kalau sampai menguap nggak mungkin lah 40 kan, berarti dia 100. Jadi nanti di tengah sini 40. Nah, ini naik. Jadi ini naik ke atas. Ya, ini TC dan juga di sini nanti ada untuk aluminium. Ini nanti juga ketemu di sini. Dan ini nanti di datar sini. Jadi ini kita misalkan ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Nah, Q1 ini karena dia rendah berarti ini untuk air ya. Ini air. Kemudian Q2 ini air itu otomatis pasti dimasukin kalorimeter kan.
kalorimeter. Nah, untuk yang Q4 sama Q3 ini berarti baru uap. Uap ya. Nah, jadi kita cari dulu delta T. Delta T itu berarti ke sini. Ini atas kurang bawah ya. Kita jabarkan di sini satu-satu. Untuk mencari delta T1 itu adalah dari suhu 40 derajat ini. 40 dikurang 8, yaitu 32. Sedangkan delta T2 untuk kalorimeter sama ya, 40 kurang 8, yaitu 32. Delta T3 itu adalah 100 kurang 40. Ya, karena uap air kan. Uap air, ya dia diberikan uap air kan. Nah, berarti di situ kita butuhnya adalah delta T3 udah tadi ya 100 dikurang 40, berarti 60. Nah, kemudian kita butuhnya apa lagi nih? Massa air berarti nih. Massa air itu adalah, ini berarti massa air kan massa aluminium ini. Massa air itu adalah 286 dikurang 126. Berarti ini adalah 160 ya. Sedangkan massa kalorimeternya yaitu aluminium ya. Kalorimeter itu adalah 126. Nah, kemudian massa uap air otomatis nanti 296,1 dikurang 160 dikurang 126. Nah, itu adalah 10,1 ya. 10,1. Nah, karena udah dapat semua, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah Q4 ditambah Q3, sama dengan Q terimanya berarti Q1 tambah Q2. Nah, berarti Q4-nya, nah Q4 itu berarti massa uap kali U. Q3 itu adalah massa uap kali C air itu ya, C air sama dengan kali delta T3 sama dengan Q1 itu adalah M air ya kali C air kali delta T1 ditambah M kalorimeter dikali C kalorimeter dikali delta T2. Nah, M uap itu kita batasin ya. Nah, M uap diketahui berapa? M uap 10,1. Yang ditanya U kan? Berarti U ditambah massa uap 10,1 kali C air 1 delta T3-nya adalah 60. Sama dengan massa air 160 C air 1 delta T1-nya 32 ditambah massa kalorimeter 126 C kalorimeter itu kan 0,2 ya kan? Kali delta T2-nya adalah 32 juga. Berarti 10,1 U ditambah ini dikali 60 dikali 10,1 itu adalah 606 sama dengan 160 kali 32. Bukan mungkin ya. Ini hasilnya 5120 ditambah 126 kali 0,2 dikali 32. Berarti 806,4. Nah, kita pindah rumuskan 10,1 U sama dengan ini kita tambahkan 5120 ditambah 806,4 itu adalah 5926,4 dikurang 606. Berarti jadinya nanti U sama dengan hasil ini 5926,4 dikurang 606 itu adalah 5320,4 dibagi dengan 10,1. Berarti dibagi 10,1 itu adalah 526,77 ya.
yaitu kalori per gram. Oke, nah jadi itu dapatnya. Nanti kalau adik-adik punya pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Kita lanjut nomor 20. Kenapa buat nomornya? Di sini sebuah kalorimeter dengan kapasitas panas C sama dengan 50 kalori per derajat Celcius berisi M air itu 200 gram. T airnya 20 derajat. Berapa gram air bersuhu? Ini MA1, MA2 100 bentar. Ini TA1. TA2-nya adalah 100 derajat Celcius. Harus ditambahkan ke dalam kalorimeter agar suhu akhirnya menjadi T campurannya itu ya 50 derajat. Berarti massa air 2. Kita gambar di grafik. Nah, jadi T air pertama itu kan 20 derajat. Kemudian ketika dicampur 50 derajat dan yang suhu tertingginya 100 derajat. Berarti T air yang 20 derajat itu dicampur sehingga nanti T akhirnya 50 derajat. Dan di sini ada kalorimeter juga ya. Berarti nanti yang 100 derajat ke sini. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, Q1 ini yang untuk kalori ya, kalorimeter. Nah, berarti nanti kan rumus kalorimeter itu kan C sama dengan Q per delta T2 ya. Berarti Q sama dengan C kali delta T2. Nah, ini nanti Q2. Nah, sekarang kita cari delta T1 dulu. Nah, untuk mencari delta T, intinya atas kurang bawah aja ya. Berarti Q1 itu adalah punya si air 1, ini Q2 tuh punya air 2. Berarti nanti untuk delta T1 itu adalah 50 kurang 20 sama dengan 30. Untuk delta T2 itu sama ya, 50 kurang 20 juga yaitu 30. Untuk delta T3 adalah 100 kurang 50 yaitu 50. Nah, baru kita gunakan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kita batasin ya. Q lepas itu adalah Q3, Q terima itu adalah Q1 ditambah Q2. Q3 itu adalah M air 2 ya, M air 2 kali C kali delta T3 sama dengan Q1 itu adalah, nah C air itu kan biasanya 1. Nah, Q1 itu adalah M1 kali C kali delta T1 ditambah Q2 itu adalah massa, kalori ya. Nih, C kali delta T2. Berarti M2 yang mau kita cari. C air 1 delta T3 adalah 50. M1 adalah 200 kali 1 delta T1 30 ditambah C 50. Delta T2 adalah 30. 30 kelihatan nggak sih? 30. Nah, tinggal dikalikan ini 50 M2 sama dengan ini berapa? 2, ini 6. 6.000 ditambah 1.500. Ya kan? 50 M2 sama dengan 7.500. Berarti ya, coret. 5 M2 sama dengan 750. M2 sama dengan 750 bagi 5 itu adalah 150 gram. Oke.